Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Maka pantaslah kita selalu bersyukur atas karunia dan nikmatnya. Karena berkat hidayah, inayah, dan karunia-Nya, kita masih bisa berkumpul pada acara hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada seorang nabi yang tidak akan ada nabi sesudahnya, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato tentang perkembangan teknologi. Ya, perkembangan teknologi. Karena teknologi telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban dan telah memberikan banyak kemudahan serta kenyamanan bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan tentang teknologi seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 80 sampai 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsikum min ba'sikum fahal antum syakirun. Wa li Sulaimana riha 'asifatin tajri bi amrihi illal ardil ladzi barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Shadaqallahul 'azim. Dalam ayat tersebut, Nabi Daud alaihi salam telah diberitahu oleh Allah tentang pembuatan baju pelindung dalam peperangan seperti topi besi, rompi anti peluru, dan lain sebagainya. Ini merupakan pengembangan teknologi yang Allah ajarkan kepada nabinya. Begitu pula dengan Nabi Sulaiman. Allah telah menundukkan angin baginya sehingga ia dapat melewati negeri di sekitarnya. Kita lihat perkembangannya saat ini. Begitu banyak peralatan canggih seperti kapal layar, kincir angin, dan lain sebagainya. Keberadaan teknologi telah mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungannya. Misalnya penggunaan pada handphone. Setiap pagi sebagian orang bangun karena dengar suara alarm. Masih di atas kasur, kita update media sosial. Sehabis mandi, kita berangkat kerja atau sekolah dengan ojek online. Semua itu kita lakukan melewati handphone. Tapi, apakah kita tahu zaman dahulu belum ada penemuan sejenis ini? Pernah kita membayangkan kita hidup di zaman dahulu? Lebih enakan mana? Zaman dahulu atau zaman sekarang? Pasti pada jawab zaman sekarang. Zaman dahulu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, bahkan belum ada handphone. Mau pergi harus jalan kaki, pergi jauh baru naik delman. Menyimpan data harus ditulis banyak kertas atau disimpan dalam DVD yang hanya sedikit menyimpan data. Sangat ribet bukan? Tapi sekarang semua hal-hal ribet itu kita bisa lakukan melewati handphone. Hadirin yang berbahagia, tak bisa dimungkiri bahwa saat ini handphone sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Bahkan mereka risau jika ketinggalan handphone. Dengan adanya teknologi ini telah membawa manusia ke zaman digital, di mana semua bergerak dengan cepat dan instan, efektif, efisien, terjangkau, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan melalui handphone. Soal kepemilikan handphone di Indonesia misalnya, penggunaannya diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018,
ada sekitar 267,7 juta atau sekitar 56,2% telah menggunakan teknologi ini. Setahun setelahnya, ada sekitar 170,6 dari 269,6 atau setara dengan 60,3% penduduk Indonesia telah menjadikannya sebagai perangkat primer. Prediksinya, hingga tahun 2025 ada sekitar 89,2% penduduk Indonesia akan memanfaatkan berbagai fitur yang ada di dalam handphone. Saking banyaknya yang menggunakan handphone, jika dijejeri bisa muterin bumi hingga 10 kali. Kemajuan teknologi semua ini merupakan pencapaian yang sangat mengagumkan yang pernah dicapai oleh akal pikiran manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang beriman, pencapaian semua ini merupakan pencapaian untuk kemaslahatan. Tinggal bagaimana saja manusia itu memanfaatkan teknologi ini dengan bijak, selektif, adaptif, dan transmitif. Prinsipnya, teknologi itu boleh, tapi penggunaannya harus ada batasan atau aturan sesuai dengan syariat. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.